wa ta'ala. Itulah tugas malaikat Jibril. Selain dia menurunkan wahyu, malaikat Jibril juga mengajak kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya Ustaz? Nanti silahkan baca surah Yasin. Di sana diceritakan bagaimana malaikat Jibril mengajak suatu kaum dengan berteriak sekuat-kuatnya, lalu matilah penduduk satu kampung itu. InsyaAllah di kesempatan lain kita kisahkan bagaimana isi surah Yasin. Ada satu kaum yang Allah azab dengan satu kali teriakan malaikat Jibril, maka matilah seluruh kampung itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu azab Allah itu tidak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelum kita. Pernahkah bapak-bapak mendengar ada kisah Allah mengazab kaum di masa Nabi Adam alaihissalam? Pernah? Nggak pernah. Semenjak kapan Allah menurunkan azabnya? Semenjak di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya. Semenjak itulah berlaku azab bagi kaum yang durhaka kepada Allah. Dan semenjak itulah memang manusia di muka bumi ini melakukan kesyirikan. Dulu setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia sampai pada masa Nabi Nuh alaihissalam, Adam, Idris, Nuh, ya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris, semua manusia beriman, tak ada yang menyembah berhala. Tetapi penyembahan berhala itu, keingkaran itu dimulai pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka semenjak zaman Nabi Nuh sampai Nabi seterusnya, maka Allah memberlakukan azab bagi kaum yang engkar dan tidak mau beriman kepada Nabi dan Rasul yang Allah utus. Betul tidak? Ada nggak bapak-bapak mendengar Allah menurunkan azab di masa Nabi Adam alaihissalam? Nggak ada. Kapan azab itu ada? Semenjak zaman Nabi Nuh dan seterusnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, dan seterusnya. Maka kaum Nabi Hud, Nabi Soleh, semua diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Soleh diazab karena mereka memotong untanya Allah, naqatullah. Padahal Allah melarang agar unta itu tidak dipotong. Maka mulailah mereka menyembah kesirikan. Maka oleh karena itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam agar manusia tidak menyembah patung-patung. Dulu sebelum zaman Nabi Nuh, manusia terakhir beriman ada itu 3 orang. Ada namanya Yafis, ada nama dan segala macam itu. Setelah 3 orang soleh ini meninggal dunia, untuk mengenang orang-orang soleh, ulama mereka di zaman itu, maka mereka membuatkan patung. Tapi lama-kelamaan patung ini justru malah disembah. Awalnya dibuat hanya untuk mengenang orang-orang soleh di zaman itu. Maka mulailah Allah mengutus Nabi kepada mereka, itulah Nabi Nuh. Ternyata kaum itu tidak beriman. Kemudian juga nanti di zaman Nabi Musa, mereka menyembah yang namanya patung sapi dari emas. Dan seterusnya dan seterusnya. Setiap kaum itu engkar kepada Allah, lalu Allah menghalalkan azab bagi mereka. Begitulah yang terjadi. Apalagi kalau sudah tertumpah darah para nabi dan rasul. Karena itu kalau ada setetes saja tumpah darah nabi ke muka bumi ini, maka Allah akan menghalalkan azab bagi kaumnya sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah bapak-bapak mengingat kisah bagaimana dulu ketika Nabi berdakwah ke negeri Taif? Negeri Taif itu dulunya bapak-bapak adalah negeri yang 100% tidak beriman. Tapi hari ini negeri Taif di Makkah itu adalah menjadi negeri yang beriman 100%. Ya, dulu ketika Rasul berdakwah ke negeri Taif, karena di sana ada keluarga daripada ibu beliau, karena ibu beliau berasal dari sana, itu Aminah, ada paman-paman beliau dari sana. Akhirnya dakwah Nabi tidak diterima, bahkan dimusuhi dan dilempari oleh orang-orang penduduk Taif. Dan akibat daripada menetesnya darah Nabi ke muka bumi ini, berdarah kaki beliau. Dikarenakan sayangnya kepada umat ini, beliau sangat cinta, sangat ingin agar umat ini masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi namun begitulah balasan yang diterima oleh beliau. Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengutus 2 malaikat kepada Nabi Muhammad. Apa kata malaikat itu? Ya Muhammad, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah, yang siap engkau perintahkan apa saja kepada kaum yang engkar tersebut. Bahkan bila perlu, wahai Muhammad, bila engkau perintahkan kami membalikkan gunung yang di sana dari atas ke bawah, ditimpakan kepada mereka, maka kami siap ya Rasulullah. Maka lihatlah apa jawaban Rasulullah yang mulia itu.
Rasulullah mengatakan, aku diutus bukan untuk itu. Rasulullah kemudian mengatakan apa? Kelak aku berharap dari anak keturunan mereka lahir generasi yang beriman. Kalau bapaknya tak beriman, saya berdoa kepada Allah, kelak anak cucu keturunan mereka adalah anak cucu yang beriman. Maka setelah sekian puluh tahun, barulah negeri Taif beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitulah Rasulullah SAW menyebarkan dakwah di Madinah setelah Rasulullah terlahir ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, Bapak-bapak? Kan sering kita mengatakan Islam adalah rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Iya. Artinya Bapak-bapak, bahwa dengan turunnya Islam, dengan turunnya Al-Quran, Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmatan lil alamin adalah dengan Islam ini, dengan Al-Quran ini, maka tercapailah segala kebaikan dan tercegahlah segala keburukan. Dengan datangnya Quran ini, dengan turunnya wahyu yang pertama, Iqra, maka bumi ini terlaksanalah kebaikan dan tercegahlah segala keburukan. Di mana dulu masyarakat jahiliyah di Makkah itu sangat luar biasa bejat perilakunya. Maka apa yang kita lihat hari ini, rusaknya manusia di zaman ini, juga dulu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Apa kerusakan yang kita lihat hari ini juga terjadi di zaman Nabi Muhammad? Apa coba? Membunuh anak hidup-hidup ada di zaman Nabi. Di masa jahiliyah orang juga membunuh anak-anak hidup-hidup. Hari ini juga sama, cuma caranya lebih canggih saja, ya kan? Nah, dulu mereka juga mengubur bayi hidup-hidup. Sekarang juga sama, nggak ada bedanya. Kita lihat berita di televisi setiap hari, bagaimana ditemukan ada bayi-bayi yang dibuang ada di tong sampah, ada yang ditemukan digigit, dibawa oleh seekor anjing, ada yang dihanyutkan ke sungai, macam-macam. Apa bedanya? Sama. Perzinahan sama, hari di zaman Nabi juga ada perzinahan. Bahkan di zaman Nabi, masyarakat jahiliyah dulu itu di pintu-pintu rumah para wanita-wanita pelacur itu dibuat tanda bahwa rumah itu adalah rumah pelacur. Apa bedanya? Sama, nggak ada bedanya. Sama, kerusakan yang ada hari ini juga ada kerusakan itu di zaman dulu. Tetapi apa yang bisa memperbaiki kerusakan itu semua? Itulah Al-Quranul Karim. Dan insya Allah tema kita malam ini adalah seputar itu. Bahwa sahabat-sahabat yang luar biasa itu, ya, yang saya baru pulang ziarah dari sana itu, melihat dan membayangkan bagaimana betapa luar biasanya perjuangan para sahabat itu. Dulu mereka adalah orang bahkan yang jahiliyah juga. Mereka dulu kebiasaannya adalah mabuk-mabukan, berzina, dan semua itu mereka lakukan di zaman jahiliyah. Tetapi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mereka berubah 100 derajat. Mereka berubah 100% dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang disegani oleh dunia. Bahkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin negeri-negeri dimanapun mereka diletakkan. Dengan apa mereka berubah, Bapak? Dengan Al-Quran. Al-Quran inilah yang merubah mereka dari manusia yang jahiliyah kepada manusia yang beradab, dari manusia yang tidak dianggap apa-apa menjadi manusia yang mulia dan diperhitungkan di penjuru muka bumi. Itulah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Umar adalah Umar yang dulu di masa jahiliyah, yang amat keras permusuhannya kepada Islam, yang amat keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW, adalah Umar yang hari ini berbaring jasadnya berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu Bapak-bapak. Bukankah jasad daripada Khalifah Umar sekarang berdampingan dengan Nabi? Padahal dulu Abu Bakar, padahal dulu Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi. Yang paling benci dengan Nabi adalah Umar. Tapi lihat sekarang, jasad beliau bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan Al-Quran, dikarenakan kecintaan, dikarenakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bapak-bapak, abang-abang dirahmati Allah, jangan pernah berkecil hati. Sebesar apapun dosa-dosa kita, seburuk apapun kita di dunia ini,
Selemahnya apapun iman kita ini, maka la taqnatu min rahmatillah, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Jalan hidayah itu masih terbuka bagi kita selama napas belum berada di kerongkongan. Artinya apa? Belum terlambat bagi kita untuk berubah menjadi manusia yang beriman, bertakwa, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah merubah hatinya Umar menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang selalu disebut-sebut namanya di setiap kita sholat tarawih, sholat witir di malam-malam Ramadan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin membacakan sebuah ayat, yang ayat ini ada di dalam Al-Quran, surah Al-Hasr ayat ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Surah Al-Hasr surah ke-59 ayat ke-21. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin." Seandainya, kata Allah, kami turunkan Quran ini di atas bukit, kami turunkan, kami berikan Quran ini kepada gunung-gunung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya kamu melihat gunung-gunung itu, bukit-bukit itu terpecah belah, hancur berkeping-keping, dikarenakan apa? Min khasyatillah, karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan tentang ayat ini, ayat surah Al-Hasr ayat 21. Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini sebenarnya adalah sindiran bagi kita. Ayat ini menyindir kita, bapak-bapak. Coba bapak-bapak bayangkan gunung dan bukit yang begitu kokoh dan tinggi, apalagi kalau kita ke Timur Tengah. Di sana gunung bukan seperti di tempat kita, bapak-bapak, dipenuhi pepohonan, tidak. Di sana gunungnya gunung batu, tandus, ada pepohonan, gunung batu, besar-besar batunya. Nah, kata Allah, kalau andaikan Allah menurunkan Quran kepada gunung itu, pasti kamu melihat batu dan gunung yang kokoh menjulang tinggi akan terpecah belah. Gunung yang begitu kokoh, gunung yang begitu keras, kalau Allah turunkan Quran pasti hancur berkeping-keping. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana dengan kita manusia? Manusia ini Allah turunkan Quran, adakah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa gunung itu hancur berkeping-keping? Kata para ulama, dikarenakan mereka takut. Takut apa, Ustaz? Takut tidak bisa mengemban amanah Al-Quran, takut tidak bisa memuliakan Al-Quran, takut tidak bisa menjalankan apa isi daripada Al-Quran. Makanya kata Allah, kalau Quran ini diturunkan ke gunung-gunung itu hancur berkeping-keping, tetapi tidak dengan manusia. Itulah kejahilian manusia, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sindiran. Ada manusia ketika dia membaca Quran, hatinya tak tergerak sedikit pun, hatinya tak berubah sedikit pun, hatinya tak tersentuh. Berulang-ulang dia membaca Quran, tapi tak ada yang berubah di dalam dirinya. Berarti hatinya lebih keras daripada gunung batu yang menjulang tinggi. Bayangkan hati yang begitu kecilnya, bapak-bapak, begitu disentuh dengan Al-Quran tak berubah sama sekali, tak ada tersentuh hatinya. Padahal gunung, kalau begitu kokohnya, kalau kita mendaki gunung capek nggak bapak-bapak? Capek, besar gunung itu, menjulang tinggi. Siapalah kita dibandingkan gunung yang menjulang tinggi? Makhluk yang tak sempurna, makhluk yang lemah ini, makhluk yang membutuhkan orang lain. Tetapi betapa sering kita merasa sombong terhadap sesama makhluk, bahkan kita merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Di mana bentuk kesombongan itu? Kita tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan kita adalah manusia yang hina, manusia yang berasal daripada setetes air mani yang tak ada apa-apanya.
Ya kan? Kita manusia makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Nah, oleh karena itu kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita begitu kita membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, ada yang berubah di dalam diri kita sebagaimana sahabat-sahabat mulia itu yang Allah jaminkan surga untuk mereka. Apa yang merubah mereka dari masa jahiliyah kepada menjadi orang-orang yang sangat luar biasa? Apa? Al-Quran inilah yang merubah mereka. Quran inilah yang merubah mereka menjadi ahli surga, menjadi orang-orang yang hebat. Selama 23 tahun Nabi mendidik mereka, 10 tahun Nabi mendidik mereka di Makkah, 13 tahun Nabi mendidik mereka di Makkah, 10 tahun Nabi mendidik mereka di Madinah. Barulah mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Pengajian ini sudah berapa lama, Bapak? Udah lama. Sudah lama. Berapa lama? Ada 23 tahun. 3 generasi. Alhamdulillah. 38 tahun. Sudah lebih daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi cuma butuh 23 tahun untuk merubah penduduk kota Makkah dan Madinah menjadi penduduk yang negeri yang beriman. Kalau sudah 38 tahun ini berdiri, Bapak, harusnya lebih hebat daripada bagaimana dakwah Rasulullah. Iya. Karena perubahan itu memang membutuhkan waktu. Perubahan dari tidak baik menjadi baik itu adalah proses. Seharusnya kita sudah lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukankah tadi Nabi itu bisa ditiru? Yang pula Bapak bilang, saya kan bukan Nabi. Lah, memang Bapak bukan Nabi, tapi Nabi itu bisa ditiru. Karena Nabi bisa ditirulah, maka Nabi dijadikan contoh uswatun hasanah. Kalau nggak bisa dicontoh, nggak usahlah jadi Nabi kan. Ngapain diangkat jadi Nabi? Karena bisa ditiru lah. Pasti kita bisa meniru. Saya kan nggak Nabi, Ustaz. Memang iya, tapi pasti kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak bisa setengahnya, minimal seperempatnya. Tak bisa seperempatnya, minimal sepertiganya. Tak bisa juga sepertiga, minimal mencintai apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itu selama-lama iman. Nah, mestinya kalau semakin lama pengajian ini berdiri, semakin luar biasa kiprah kita di dalam berdakwah, kiprah kita di dalam iman dan takwa kita. Yang apa? Kita berharap dengan iman dan takwa itu turun keberkahan. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yang Allah berikan keberkahan bagi mereka dikarenakan apa? Iman dan takwanya. Karena iman dan takwanya lah Nabi Ibrahim dan Ismail memperoleh keberkahan. Dan keberkahan itu masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Apa keberkahan yang bisa kita rasakan sampai hari ini? Buah daripada iman dan takwa Nabi Ibrahim. Itulah air Zam-Zam yang tak pernah putus mengalir sampai waktu yang Allah kehendaki. Masya Allah. Itu buah daripada iman dan takwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan syariat itu masih bisa kita lakukan sampai hari ini, dan kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Begitu. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa dulu Ka'bah itu bahkan sudah ada sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, lalu Allah memerintahkan Nabi Adam kembali untuk membangun Ka'bah. Hancur lagi, diperintahkan lagi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Dan itulah yang kita saksikan hari ini, bahwa di samping Ka'bah itu ada namanya Hijir Ismail. Apa itu Hijir Ismail? Bekas kaki daripada Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan peristiwa tentang penyembelihan daripada Nabi Ismail, tempatnya masih bisa kita saksikan hari ini, di mana Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas. Yang dikarenakan iman dan takwa itulah Allah menurunkan yang namanya keberkahan. Dan syariat itulah yang juga berlaku sampai hari ini bagi kita. Ada syariat yang namanya ibadah kurban. Nah, oleh karena itu ayat ini merupakan sindiran. Maka bagi kita mudah-mudahan setelah kita membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, maka berubahlah diri kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Itu harapan kita. Karena yang merubah dan memuliakan mereka itu Al-Quran. Para sahabat dulu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apa kata Abu Bakar? Kita adalah umat
yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dulu Pak, bangsa Arab itu bangsa yang nggak dianggap, sama sekali nggak dianggap Pak. Bangsa Arab itu nggak diperhitungkan dulu di zaman dulu. Di antara dua kekuatan Persia dan Romawi di zaman itu. Dulu superpower dunia adalah kekuatan Romawi dan Persia. Bangsa Arab tuh sama sekali nggak menarik, terbelakang, masyarakat yang bodoh, masyarakat jahiliyah, tak dianggap. Tapi bayangkan, dalam waktu 23 tahun mereka menjadi penguasa dunia. Bahkan mereka mengalahkan kekuatan Persia dan Romawi, sebagaimana kabar gembira yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Hanya dalam waktu 23 tahun mereka bangkit dengan apa? Al-Quran. Maka kalau umat ini mau mendapatkan kemuliaan, umat ini mau bangkit, umat ini mau sejahtera, maka tidak ada cara lain bagi kita selain kita kembali kepada Al-Quran. Maka kalau bapak-bapak mencari kemuliaan, maka mencarinya adalah dengan Al-Quran. Kalau dicari kemuliaan di luar daripada Al-Quran, bapak-bapak tidak akan mendapatkan. Maka Quran ini adalah hal yang luar biasa bapak-bapak. Quran ini mukjizat. Siapa yang berkata-kata dengannya, maka hujahnya akan kuat, ya kan? Siapa yang berdalil dengannya, maka dalilnya akan kuat. Itulah keistimewaan Quran. Beda dengan kita perkataan manusia. Maka kalau kita mau mulia-mulialah dengan Al-Quran. Hiduplah dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi manusia mulia. Sebagaimana para sahabat itu, mereka mulia dengan Al-Quran. Kenapa kita hari ini terhina? Kenapa kita hari ini menjadi bangsa yang tertinggal? Kenapa? Karena kita meninggalkan Al-Quran. Dan memang orang-orang kafir akan senantiasa menjauhkan kita dari Al-Quran. Mereka paham bahwa umat ini tidak akan bisa dikalahkan selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Mereka berusaha menjauhkan kita dari nilai-nilai Al-Quran. Makanya ada sekarang namanya, ada kemarin ada video beredar, ada namanya Islam Pancasila, ada namanya Islam liberal, ada namanya Islam pluralisme, ada namanya macam-macam. Iya, ada Islam Nusantara. Bukankah kemarin bapak-bapak melihat apa yang terjadi di Istiqlal kemarin? Lihat nggak bapak-bapak? Apa yang terjadi kemarin di Istiqlal? Ada pemimpin kaumnya, ya, yang datang ke Masjid Istiqlal, disambut dengan luar biasa, dibacakan Quran di dalamnya, dibacakan pula Injil. Bahkan imam masjid besar itu mencium kepala siapa? Itu dia. Coba bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Qurannya? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dengan jelas dalam ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Kenapa kita umat ini tidak pede dengan akidahnya sendiri, bahkan justru kita terkesan melecehkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan diadakannya pembacaan 2 kitab suci di dalam masjid Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Istiqlal. Bahkan mempersilahkan orang-orang kafir masuk ke dalamnya. Ini adalah penghinaan. Ini adalah berusaha meracuni pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini. Lindungi anak-anak kita. Maka oleh karena itu ada namanya hari ini paham seperti itu bapak-bapak. Ada namanya sinkretisme, pluralisme, liberalisme, sekularisme, kapitalisme, komunisme. Ini adalah paham-paham yang berusaha menjauhkan kaum muslimin dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak tahu nggak apa yang disebut dengan sinkretisme? Sinkretisme adalah paham yang mencampur adukkan semua ajaran, semua agama. Itulah sinkretisme. Maka apa yang dilakukan kemarin di Istiqlal itulah dia. Sinkretisme, mencampur adukkan pemahaman agama. Bagaimana di dalam masjid dibacakan antara Injil dengan Al-Quran. Bahkan ada yang mereka menjaga gereja, bahkan ada yang mereka sholawatan di gereja, Pak. Coba bayangkan, mereka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itulah namanya sinkretisme, paham mencampur adukan semua agama. Dicomot-comot, Pak. Ini diambil campur dengan ini. Seolah-olah ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak relevan lagi dengan zaman. Jadi dianggap Quran, ini Quran itu udah nggak cocok nih, ini udah tahun 2024. Jadi udah nggak pas nih, toleransi itu begini nih. Jadi biar pas nih,
dicampur-campur nih. Nah gitu. Seolah-olah kalau zaman ini tidak cocok dengan Quran, maka yang harus dirubah adalah Qurannya. Bukan begitu, Pak. Yang seharusnya kita lakukan, kalau ada hari ini fakta, ada kejadian yang tidak sesuai dengan Quran, bukan Qurannya yang dirubah, tapi apa? Kejadiannya dirubah, bagaimana peristiwanya dirubah, faktanya dirubah, bagaimana agar sesuai dengan Quran. Apakah kalau hari ini faktanya orang mabuk, Bapak juga mau ikut mabuk? Apakah kalau hari ini semua orang berzina, Bapak mau ikut berzina? Tapi kan Ustaz, faktanya orang semua hari ini berzina. Nah kalau faktanya semua orang berzina, apa Bapak mau berzina juga? Kan tidak. Makanya di dalam Islam apa dikatakan oleh para ulama? Fakta tidak dijadikan sebagai sumber hukum. Fakta kejadian itu tidak jadi sumber hukum. Tapi faktanya kan sekarang Ustaz, orang semua riba. Ada namanya koperasi mekar-mekar, apa namanya itu? Nah itu. Lah kalau semua orang mekar, Bapak mau mekar juga? Apakah kalau mekar semua orang mekar jadi halal begitu? Kan enggak. Nah kalau ada fakta yang enggak sesuai dengan Quran, bukan Qurannya yang dicocok-cocokkan dengan fakta, tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana fakta ini bisa dirubah agar sesuai dengan Quran. Bukan malah dengan, oh ya tapi kan faktanya Ustaz, semua manusia hari ini begini Ustaz, menerima serangan fajar. Memang kalau semua orang menerima serangan fajar, jadi serangan fajar itu halal begitu maksudnya? Ya kan tidak. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah jelas mengatakan toleransi dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agama. Apa maksudnya Ustaz? Ya toleransi dalam Islam itu jelas, membiarkan pemeluk agama lain melakukan kegiatan dan kepercayaan mereka tanpa umat Islam perlu terlibat di dalamnya. Jadi tidak usah bapak ikutan mengucapkan selamat Natal, tidak usah. Itu bukan toleransi namanya. Toleransi di dalam Islam itu adalah membiarkan agama lain melakukan ajaran agama mereka tanpa kita perlu terlibat di dalamnya. Itulah toleransi di dalam Islam. Jadi hati-hati bapak-bapak dengan akidah anak kita. Jaga akidah anak-anak kita itu, jangan sampai akidah mereka terkotori dengan paham-paham yang hari ini seolah-olah terkesan Islam. Apalagi nanti yang menyampaikannya imam besar, apalagi yang nanti yang menyampaikannya adalah bergelar kiai. Hati-hati. Maka jangan lihat gelarnya. Coba bayangkan betapa besarnya penyesatan yang dilakukan itu kemarin di Istiqlal itu. Coba bayangkan itu. Andai, oh ya nggak apa-apa rupanya. Akhirnya nanti umat Islam ikut Natalan, ikut apa namanya fungsi pacai, ikut, semua ikut. Lah kalau begitu, kemudian mereka berkata tak ada kebenaran yang mutlak Ustaz. Kebenaran itu bersifat relatif. Semua agama benar. Muncullah paham itu hari ini. Itulah yang disebut dengan namanya apa namanya? Paham pluralisme. Islam mengakui pluralitas, Islam mengakui perbedaan, tetapi Islam tidak mengakui yang namanya pluralisme. Bapak paham nggak pluralisme? Pluralisme itu adalah paham yang menganggap semua agama benar, semua agama sama. Apa ada yang berpaham begitu Pak di sini? Oh semua agama kan benar Ustaz. Semua kan agama sama Ustaz. Lah kalau semua agama sama Pak, ngapain Bapak di sini malam ini Pak? Sono aja pindah ke sebelah. Kan gitu Pak. Ngapain masih ke masjid Pak? Pindah aja ke sebelah Pak. Kan kata Bapak semua agama sama. Nah, itulah namanya paham pluralisme, menganggap semua agama. Ujung-ujungnya nanti putri Bapak menikah dengan orang yang tidak seakidah. Dan inilah yang terjadi. Dan banyak juga hari ini yang begitu. Kasihan pula kita. Kan begitu. Menganggap paham semua agama sama. Padahal Allah mengatakan dalam Quran apa? Inna dina indallahil Islam. Bahwa hanya Islamlah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Allah. Dan memang kebenaran Islam ini memang bisa dibuktikan Pak. Bisa nggak dibuktikan kebenaran Islam ini? Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Banyak yang bisa. Bisa. Kebenaran bahwasanya Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu bisa dibuktikan. Bisa Pak. Bapak yakin bahwa Allah itu Esa? Yakin. Dan memang harus yakin. Dan keesaan Allah itu bisa dibuktikan. Berbeda dengan agama lain Pak, yang mereka Tuhannya nggak satu. Kan begitu. Agama sebelah kan Tuhannya nggak satu Pak. Ada 3 Tuhannya.
Tetapi mereka mengatakan 3 tapi 1. Nah bagaimana Pak? Tuhan itu 3 tapi 1. Bingung saya mikirkan. Ada 3 Tuhan tapi hakikatnya 1. Gimana caranya? Ya kan? Apalagi yang lain misalnya. Ya kan? Ada lagi dewa apa namanya? Dewa ular, dewa ini, dewa begitu. Nah kan? Ini bagaimana? Makanya kebenaran akidah Islam itu bisa dibuktikan. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu. Bahwasanya hanya agama Islamlah yang paling benar. Yakin nggak Pak? Ya. Yakin? Ya. Bahwa Islam ini agama yang paling benar? Iya. Bisa dibuktikan Pak? Bisa. Bisa. Kalau Bapak nggak bisa membuktikan kebenaran Islam, berarti iman Bapak ini masih dipertanyakan Pak. Iya. Berarti Bapak belum hakul yakin tentang kebenaran Islam ini. Tentang kebenaran negeri akhirat yang abadi. Tentang kebenaran hari berbangkit. Tentang hari hisab dihitungnya amal. Tentang alam kubur. Tentang pahala surga. Semua bisa dibuktikan. Bisa nggak dibuktikan keberadaan surga Pak? Bagaimana caranya? Bisa, nggak usah mati Pak. Bisa dibuktikan bahwa surga itu benar adanya melalui 2 dalil. Ada namanya dalil nakli, ada namanya dalil akli. Ada dalil melalui ayat, ada dalil melalui pemikiran. Bahwa surga Allah itu benar adanya, hari berbangkit itu benar adanya. Bukankah kalau ada orang meninggal dibacakan talqin kan begitu? Disebutkan kan bahwa alam barzah itu hak, surga itu hak, neraka itu hak, benar adanya. Bukan sesuatu yang bersifat hayalan Bapak-bapak. Keberadaan Allah itu bukan sesuatu yang bersifat hayalan. Enggak. Surga neraka itu bukan hayalan Pak. Pahala dosa itu bukan hayalan. Yang dia memang benar hak adanya. Yang benar-benar ada. Bukan sesuatu yang bersifat hayali. Sebagaimana keyakinan dan kepercayaan daripada agama-agama yang lain itu. Yang dia bersifat hayali, bahkan terkesan mengada-ngada. Ya kan? Bagaimana mungkin Tuhan itu punya anak? Bahkan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak perempuan lagi misalnya. Ya kan? Bahkan mereka mengatakan bahwa Maryam adalah anaknya Tuhan. Ya kan? Sedangkan mereka orang-orang kafir itu kalau dikasih anak perempuan mereka nggak mau, mereka maunya laki-laki. Maka kata Allah dalam Quran, bagaimana mungkin kamu memberikan Tuhan anak perempuan sementara kamu menginginkan anak laki-laki? Tuhan dikasih anak perempuan. Maryam kata mereka anak Tuhan. Ya kan? Dan berbagai macam. Dan melahirkan Tuhan pula yang bernama Isa. Sehingga mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Nabi Isa lahir dengan tanpa ayah. Luar biasa nggak Pak? Ada bayi lahir tak ada ayahnya. Sekarang pun banyak yang lahir tanpa. Tapi lebih hebat Nabi Adam Pak. Nabi Adam tak ada ayahnya, tak ada ibunya. Iya kan? Kalau Nabi Isa lahir dengan tak ada ayah biasa. Ada Nabi yang tak ada ayahnya, tak ada ibunya. Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Maka Islam adalah agama yang bisa dibuktikan kebenarannya baik melalui dalil akli maupun dalil nakli. Nah, Islam menjelaskan bahwa terhadap hal-hal yang tidak bisa kita indra, kita menggunakan dalil wahyu, itulah Al-Quran. Maka kita harus yakin kebenaran Al-Quran. Bapak-bapak yakin dengan Quran? Betul? Kalau bapak-bapak yakin dengan Quran, berarti bapak-bapak siap mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Kan begitu. Kalau disuruh sholat, ya sholat. Disuruh meninggalkan riba, tinggalkan riba. Disuruh nutup aurat, ya nutup aurat. Disuruh bayar zakat, bayar zakat. Ya begitu. Disuruh seluruhnya. Seluruh perintah yang Allah sampaikan di Quran ini kan cuma 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan tugas kita mematuhi ini sampai kita meninggal dunia. Cuma 5 yang perlu kita jaga. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang wajib kerjakan, yang sunnah perbanyak, yang haram tinggalkan. Udah, segampang itu. Iya kan? Tak payah-payah hidup ini. Nah, mana yang wajib kerjakan. Oleh karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita membaca Quran ini kita berubah hati, tergerak hati kita. Maka
Tanyakan hati kita bapak-bapak. Sudah berapa lama kita membaca Quran ini? Kenapa kita ini masih begitu-begitu aja bapak-bapak? Ya kan, tanya kok saya masih begini, sudah umur 30 tahun, 40 tahun, baca Quran kok nggak berubah, sholatnya masih suka telat-telat, bahkan masih suka sholat di rumah pak, sholat wajib, iya kan? Bukankah Rasulullah mengatakan as-sholatul rajul fi baitihi illal maktubah, sholatnya laki-laki itu 5 waktu adalah di masjid kecuali yang sunnah. Maka kalau yang sunnah bapak-bapak sholatnya di rumah, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah di rumah silakan, sholat tahajud, sholat duha silakan di rumah. Tapi kalau sholat wajib pak ke masjid kata Nabi. Begitu Rasulullah mencontohkan. Sebaliknya perempuan dikatakan sholatnya perempuan itu adalah di rumahnya, ya kan? Sholatnya perempuan di rumahnya. Semakin dia dalam di rumahnya, semakin dalam di rumahnya dia sholat, maka semakin besar pahalanya. Justru kalau perempuan sholat di rumah besar pahalanya. Nah, berbeda dengan kita laki-laki, sholat wajibnya di masjid. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang bisa saya ambil ketika saya umroh itu, mungkin bapak-bapak juga yang sudah pernah umroh, itu di Makkah dan Madinah, itu 4 jam 2 jam sebelum azan itu orang udah di masjid pak. Udah di masjid. Lomba-lomba, jam 3 pagi kita bangun orang udah di masjid pak, rame-rame. Kenapa? Takut tidak kebagian sholat di dalam masjid, kan? Karena besarnya pahala di sana kan. 1 kali sholat di Masjidil Haram 100 kali sama dengan 100 kali sholat di masjid Nabi, ya kan? Sama dengan 100 kali sholat di masjid Nabi. Sholat di masjid Nabi itu berapa pahalanya? 1000 kali. 1000 dikali 100 berapa? 100.000. Itulah kenapa sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat wajib nilainya sama dengan 100.000 kali sholat. Karena sholat di masjid Nabi 1000. Kalau sholat di Masjidil Haram 100 kali daripada masjid Nabi, berarti 100 dikali 1000, 100.000. Kalau sholat di masjid kita 27 derajat dibandingkan sholat sendiri di dalam rumah. Nah, kenapa kita tidak berlomba-lomba, Pak? Kita mau nyari apa hidup ini, Pak? Nyari apa? Bapak-bapak hidup ini mau nyari apa? Coba. Nyari pahala, Pak. Kita hidup ini kan mau nyari apa? Nyari pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita mau nyari pahala, Pak. Atau mau nyari istri lagi? Nyari pahala, Pak. Kita hidup ini mau nyari pahala. Untuk apa pahala itu? Untuk dibawa bekal pulang menuju negeri akhirat. Maka tugas kita apa? Berlomba-lomba berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau di Makkah Madinah Pak, Masya Allah, orang berlomba-lomba berbuat kebaikan Pak. Ada yang sedekah air, ada yang sedekah kurma. Bahkan Pak, ketika saya tawaf tuh di Ka'bah tuh tawaf tuh Pak, ada laki-laki ini berkulit hitam. Saya nggak tahu apakah dari Afrika atau dari Yaman. Itu laki-laki Pak gini, di tangannya 2. Apa di atas tangan itu? Tisu Pak, tisu Pak. Tisu dua tisu itu. Iya, 2 tempat gini aja ini. Sedekah tisu Pak. Orang-orang yang tawaf itu yang keringatan mengambil tisu. Begitu mudahnya berbuat kebaikan Bapak yang dirahmati Allah. Hanya dengan seperti saya mikir, Masya Allah. Mungkin begitulah kebaikan yang bisa dia lakukan. Maka oleh karena itu lakukan kebaikan setiap saat Bapak-bapak. Apapun jenisnya. Tak bisa kita sedekah 2.000, sedekah 1.000. Tak bisa kita sedekah 1.000, sedekah dengan air minum Bapak-bapak. Di sepanjang jalan orang beramai-ramai sedekah. Ada yang sedekah kurma dibeli sekotak. Ini begini aja nih di jalan tuh. Halal. Haji, halal. Begitu mudahnya berbuat kebaikan, ya Allah, ya Rabbi. Sementara kita ada umur, ada kesempatan, ada harta, payah kita berbuat kebaikan. Padahal kita hanya untuk Bapak, tugas kita adalah mencari pahala sebanyak setiap hari 24 jam. Masya Allah di sana. Maka Allah bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka melalui sedekah mereka, melalui amal mereka, berbagai macam jenis sedekah di sana. Luar biasa orang berlomba-lomba beramal kebaikan. Saya iri melihat mereka. Bahkan di hari terakhir itu, ketika saya ziarah ke makam Baqi, seumur hidup saya baru disitulah saya melihat orang berebut. Ribuan orang Pak berebut untuk mengusung jenazah yang meninggal itu Pak. Berebut. Bahkan sampai siku-sikuan Pak.
Sampai geser-geseran hanya untuk mengusung jenazah orang yang meninggal dunia itu yang mau dimakamkan ke Baki itu. Saking besarnya pahala mengiringi jenazah itu. Masya Allah, berlari Pak, lari bukan jalan Pak, lari. Berebut memegang keranda itu. Sementara kita di sini Pak, Masya Allah, ya kan, ada orang meninggal malah ditinggal itu, dibiarin aja tuh keluarganya itu. Di sana enggak, berebut mereka. Ribuan orang di pemakaman Baki. Pemakaman Baki teman Pak, samping Masjid Nabawi itu, di mana 10.000 lebih sahabat dimakamkan di dalamnya. Bahkan di sana ada istri-istri Nabi yang dimakamkan, ada anak-anak Nabi dimakamkan. Di sanalah kaum muslimin yang meninggal dunia itu dimakamkan bersama puluhan ribu sahabat. Makanya kata para ulama, boleh kita bercita-cita meninggal dunia di Madinah. Kenapa? Karena kebaikan semua di dalamnya. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak ini dimakamkan bersama dengan istri-istri Nabi, bersama dengan 10.000 sahabat Nabi, dan bahkan anak-anak Nabi juga berada di dalamnya. Itu luar biasa. Oleh karena berlomba-lomba di dalam berbuat amal kebaikan. Bahkan nih Pak, ketika mau menendam jenazah itu, berebut Pak. Tidak sampai berapa menit kita megang sekop, itu udah ada yang lain Pak yang mengambil sekop itu. Awas itu. Itu saking besarnya pahala itu mengiringi jenazah itu, manusia berlomba-lomba. Itu Masya Allah, saya iri melihat mereka kebaikan. Begitu juga di Madinah. 4 jam, 5 jam sebelum. Kalau enggak kebagian Pak di dalam masjid. Kita sholat di luar-luar itu. Kalau sholat di luar-luar itu enggak kebagian 1.000 pahala Pak. Karena yang dinamakan mendapatkan sholat 1.000 pahala itu hanya yang di bagian dalam masjid. Kalau udah di luar enggak dapat. Oh itu 3 jam, 4 jam. Sementara kita di masjid kita Pak, Masya Allah, menangis kita Pak. Serius Pak. Iya 27 derajat tapi kita enggak mau. Untuk sebegitu mudahnya kita berbuat kebaikan. Kenapa mereka semua begitu? Karena mereka berubah dengan Al-Quran. Keyakinan mereka terhadap Al-Quran itu yang merubah mereka, saya lihat, menjadi orang-orang yang luar biasa beramal ibadah. Bahkan di setiap masjid itu ada sedekah aja. Setiap waktu ada sedekah. Bahkan menjelang maghrib, terutama hari Senin dan Kamis tuh, di masjid-masjid itu disediakan pahala buka puasa, hidangan berbuka puasa ya, untuk siapa saja. Disediakan tanpa terkecuali. Dan itu sudah ada tempat-tempatnya Pak, ada kapling-kaplingnya. Yang sebelah sini nih, barisan satu sub ini punyanya orang Palestina. Yang sebelah sini nanti punya orang Muslim. Lama-lama mereka berbuat kebaikan. Itu menunggu waktu dari azan ke qomat di antara maghrib. Maka oleh karena itu, mumpung Allah memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan, memberikan kita potensi, maka berbuatlah amal kebaikan walaupun dengan hal-hal yang kecil Bapak-bapak. Apa yang kita punya? Tak punya kita harta, punya kita tenaga. Tak punya kita tenaga, minimal kita mengucap salam. Tak bisa kita mengucap salam, minimal kita senyum kepada saudara kita. Itu juga termasuk daripada sedekah. Selemah-lemahnya amal, senyum. Ya kan? Tabassumu fi wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Kadang-kadang Pak, senyum pun tak bisa lagi Pak. Saking kadang-kadang sulitnya kehidupan dunia ini. Saking pahitnya kadang-kadang senyum pun tak bisa. Nauzubillah ya. Minimal kita senyum, berwajah riang, berwajah ceria kepada saudara-saudara kita, walaupun berapa berat beban hidup kita itu kan. Mungkin kita kalau disuruh sedekah tak sanggup Ustaz. Masih ada 4 lagi anak-anak saya yang harus saya tanggung. Masih ada listrik yang sudah bunyi-bunyi belum dibeli misalnya kan. Masih ada oke lah, tapi banyak cara kita untuk bisa berbuat kebaikan. Itu saya bilang tadi, cuma tisu Pak. Cuma dia begini aja nih, gini nih. Orang itu Masya Allah, itu luar biasa itu. Banyak cara bagi kita untuk bisa berbuat kebaikan kalau kita mau. Tinggal pertanyaannya mau nggak kita. Maka oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, di bulan daripada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dengan cahaya Quran, dengan hidayah Quran, dengan membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, kita merasa tergugah, kita merasa tersindir. Kita adalah orang-orang yang lebih baik dengan Quran ini. Jangan sampai kita seperti dalam ayat ini yang tak berubah sedikit pun hati kita. Maka Allah katakan di dalam surah Toha, surah ke-24 ayat 120, Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Kelak nanti di akhirat ada orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan buta.
Surah Toha, surah ke-20 ayat 124 itu. Kenapa? Karena tidak pernah mau memahami Quran, tidak pernah mau mengamalkan Quran, tidak pernah mau mengamalkan, memahami, memperjuangkan isi daripada ayat Allah ini, maka kelak manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka mereka kelak akan berkata di hari akhirat, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika aku di dunia dalam keadaan melihat. Kenapa? Karena mereka tidak mau berubah hatinya dengan membaca Quran, tidak tergerak hatinya lebih baik dengan memahami Al-Quran. Maka hatinya adalah sekeras batu, bahkan lebih berat, lebih keras daripada gunung yang menjulang tinggi. Maka kalau kita sudah sekian puluh tahun membaca Quran lalu kita tidak berubah, maka mari kita tanya, ada apa dengan diri kita? Masih kita telat-telat sholat 5 waktu ke masjid, masih kita bermalas-malasan beribadah, padahal kita tahu sewaktu-waktu ajal itu bisa datang menjemput. Itu Pak, di Masjidil Haram Makkah Madinah, setiap sholat wajib itu selalu ada sholat jenazah. Perasaan saya selama 10 hari di sana cuma 1 kali lah tidak ada sholat jenazah, itu pas waktu maghrib. Dan itu kalau meninggal Pak, yang disolatkan bukan 1 Pak, 4, 5, 10. Bahkan waktu malam itu waktu subuh pagi hari itu saya menyaksikan ada seorang wanita yang dimakamkan bersama dengan bayinya di sampingnya itu dimakamkan itu setelah itu dimakamkan, kita ahli baitnya berbaris, semua kita salami, kita ucapkan, kita doakan kebaikan bagi mereka. Oh begitu luar biasanya itu ya. Nah kita berpikir ini menjadi iktibar bagi kita. Usia masih Allah berikan kepada kita, yuk berbuat kebaikan. Kita nggak ada jaminan Pak bahwa besok kita masih hidup lagi. Bukankah alam kubur, alam barzah itu adalah pemutus nikmat antara suami dengan istri? Yang memutus nikmat kekayaan, yang memutus nikmat seorang ayah dengan anak adalah alam kubur, alam barzah. Maka silahkan kita berziarah, silahkan kita mengambil iktibar dari tetangga-tetangga kita, keluarga kita yang telah Allah panggil lebih dahulu di dunia ini. Jangan sampai kita nanti seperti orang-orang kafir yang mereka berkata ketika sudah di negeri akhirat, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia ini agar aku bisa beramal ibadah kembali, melaksanakan sholat, membayar zakat. Tapi apa kata Allah? Sudah tidak ada lagi kesempatan kedua. Maka mumpung lebih baik kita menyesal di dunia daripada kita menyesal di negeri akhirat. Karena orang-orang kafir itu kelak ketika mereka menyesal di akhirat, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba, wahai diriku yang malang, sekiranya hari ini aku menjadi tanah. Kenapa Pak mereka ingin menjadi tanah? Karena tanah tidak dihisap oleh Allah, tidak dihitung amalnya. Kelak kita akan dihitung amalnya Pak, dihisap. 1 rupiah pun yang kita belanjakan harta kita, kelak akan Allah tanya di hari akhirat, kemana kita belanjakan harta itu. Kalau ada harta kita yang kita belanjakan di dalam kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada harta kita yang kita belanjakan untuk di majelis taklim ini, bersyukur kita kepada Allah. Tapi kalau harta itu kita belanjakan kepada maksiat di jalan Allah, itu juga akan ditanya oleh Allah di hari akhirat. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yang amalnya habis di akhirat dikarenakan untuk membayar kezalimannya kepada sesama manusia. Ada orang yang mengira dia amalnya sudah banyak, tapi ternyata di akhirat justru dia orang yang merugi. Kenapa? Karena banyak zolim kepada orang lain. Di mana di negeri akhirat nanti la dinarun wala dirhamun, tidak ada dinar dan tidak ada dirham Pak. Maka kalau Bapak punya utang di dunia ini, bayar Pak. Jangan sampai nanti di akhirat, karena sudah tidak ada uang di akhirat. Tidak ada uang di akhirat Pak. Apa yang diambil untuk membayar kezaliman kita karena kita menzalimi orang lain, tidak bayar, kita bayar utang apa? Pahala kita yang diberikan diambil, pahala kita diberikan kepada orang itu. Nah kalau pahala Bapak habis, bahkan justru dosa orang lain itu akan ditimpakan kepada Bapak. Maka jadilah kita orang-orang yang khosirun, jadi orang-orang yang bangkrut Pak. Padahal kadang betapa sering amal kita beramal, amal kita belum tentu diterima. Sholat tidak khusyuk, betapa sering kita berinfak, kadang ria dan segala macam. Nah itu, bahkan kita merasa diri kita ini sudah aman dari neraka Allah. Siapa yang bisa menjamin Pak bahwa amal Bapak sudah cukup?
Siapa yang bisa menjamin bahwa diri kita sudah terhindar dari azab Allah? Tak ada jaminan. Apa kita tahu sholat kita itu diterima? Apakah kita tahu zakat kita itu diterima? Apa kita tahu infak kita itu diterima? Kan nggak bisa kita lihat, Pak. Pahala dosa disembunyikan oleh Allah. Dan bisa kita lihat hari ini. Kapan kita lihat? Nanti di negeri akhirat, di hari pembalasan, di yaumil hisab, di mana semua Allah akan tampakkan. Bahkan hari di mana seorang ayah tidak akan peduli dengan istrinya. Seorang ayah tidak akan peduli dengan anaknya. Bayangkan Bapak-bapak, betapa dahsyatnya hari itu. Di dunia ini begitu kita cintanya dengan istri kita, begitu cintanya dengan anak-anak kita. Kelak di hari akhirat, begitu padang mahsyar itu, begitu hijab Allah dibukakan kepada kita, bahkan kita tidak ingat bahwa kita punya istri, kita tidak ingat kita punya anak. Bahkan kita sibuk memikirkan diri kita sendiri, bagaimana agar selamat, Pak. Agar selamat dari mana? Selamat dari azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kelak di hari akhirat Allah akan bukakan hijab di depan mata kita, barulah terbelalak mata manusia. Hari ini nggak bisa kita lihat, makanya masih maksiat, Pak. Masih sombong kita di dunia ini. Ya kan, sombong kepada keluarga, sombong kepada tetangga, merasa apa yang kita sombongkan? Ya kan, dunia ini hanya bersifat sementara. Toh yang kita bawa pulang adalah amal soleh. Toh pakaian kita yang terbaik adalah kain kafan. Toh kendaraan kita adalah keranda jenazah. Pajero 500 juta, Alphard, tinggal semua, tak ada yang dibawa. Kecuali, Pak, harta dan amal yang kita pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja bapak-bapak ini yang berinfak di majelis taklim, yang berinfak menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim piatu, maka itulah semua yang akan kelak menolong kita di hadapan Allah. Kalau bapak punya mobil, mobilnya dipakai beramal ibadah, bisa nggak, Pak? Mobil dipakai beramal ibadah? Bisa. Dipakai menjemput ustaz, mengantar ustaz, dipakai ngantar makanan ke anak yatim, menyantuni, dapat pahala. Maka itulah modal kita. Kalau mobilnya tinggal, Pak, tapi pakailah harta itu, pakailah jabatan itu, pakailah kekayaan itu, pakailah kepintaran kita itu untuk bagaimana agar itu bisa menyelamatkan kita di yaumul hisab kelak. Bukankah kelak di hari akhirat tangan dan kaki akan bersaksi, telinga akan bersaksi, mulut akan ditutup, dan semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jari kaki kita semua. Selama kita hidup di dunia, maka diingatlah sudah berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Semua itu akan dihisab oleh Allah. Kemana kaki melangkah, kemana mata melihat, kemana telinga mendengar, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah banyak salah hilaf yang kita lakukan, maka banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima taubat kita kelak di hari kiamat, di hari akhirat, sehingga kita adalah orang-orang yang Allah nanti akan masukkan ke dalam surganya tanpa perlu kita lagi transit di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sedetik pun kita tidak akan sanggup dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan surah Al-Hasyr ayat 21 ini menjadikan kita merasa tersinggung, menjadikan kita merasa tersindir. Kalau bapak-bapak merasa tersindir dengan apa yang Ustadz sampaikan, itu adalah pertanda bagus. Berarti itu adalah rahmat Allah, berarti itu adalah hidayah Allah. Yang susah adalah kalau tak tersindir sama sekali, Pak. Gak merasa dia, ya kan? Bukan saya itu kan. Itu udah parah tuh, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan Quran ini merubah kita lebih baik, ya. Jangan sampai, Pak, Quran sudah kita baca tapi tak ada yang berubah dalam hati kita. Tugas kita cuma menjaga 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka mana-mana yang wajib, Pak, silahkan dipelajari, Pak. Banyak yang wajib, yang Allah wajibkan bagi kita, apa? Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, apalagi menyantuni anak yatim, banyak, membayar zakat, berpuasa, pada banyak yang wajib, ya kan? Apalagi bagaimana agar membangkitkan umat ini, ini juga kewajiban. Menolong saudara-saudara yang tertindas, itu kewajiban. Maka yang mana yang wajib-wajib itu mari kita dahulukan, kita amalkan. Kemudian sunnah kita perbanyak, yang haram mulailah kita kurangi. Dan kita kalau bisa kita tinggalkan yang haram itu. Jangan lagi, sudah umur segini, Pak, usia sudah tua, ya cukuplah dosa itu sampai di sini, jangan ditambah lagi.
Bisa Pak? Insya Allah. Maka kalau kita lupa, kalau kita lalai, cepat-cepat kita memohon ampun dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan jangan sampai kita seperti yang disebutkan dalam ayat ini, tak berubah sedikit pun. Kalau bisa kita menjadi orang yang dari ini biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Begitu kan Bapak? Sahabat-sahabat itu ada nggak yang biasa-biasa? Tidak ada Pak. Lihat ketika mereka sudah masuk Islam, infaknya luar biasa. Abu Bakar itu tahu nggak Bapak infak itu? Abu Bakar itu Pak, begitu dia masuk Islam, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Bayangkan Pak. Sampai Nabi berkata Pak, Abu Bakar, kata Nabi, apa yang akan engkau pakai untuk menjamin keluargamu kalau seluruh hartamu engkau infakkan di jalan Allah? Maka lihat apa jawab Abu Bakar. Ya Rasulullah, kata dia, Allah dan Rasulnya adalah sudah cukup bagiku. Itu kata Abu Bakar. Allah dan Rasulnya cukup bagiku. Maka Rasulullah menangis. Abu Bakar, apa yang engkau akan pakai untuk mencukupi kebutuhan keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya cukup bagi saya. Maka malaikat Jibril turun Pak. Turun malaikat Jibril Pak. Dikisahkan dalam kitab itu Pak, bahwa pakaian Bapak ini lebih bagus daripada pakaian Abu Bakar. Pakaian Abu Bakar itu Pak, itu hanya kain Pak, kain panjang dilipat dua, dipotong bagian kepalanya, lalu dijahit-jahit. Itulah baju Abu Bakar. Sampai malaikat Jibril itu heran Pak lihat Abu Bakar. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Muhammad, maza fa'ala Abu Bakar. Wahai Muhammad, ada apa dengan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar berpakaian seperti itu? Sampai malaikat Jibril heran. Maka Rasulullah menjawab, ya Jibril, laqad anfaqu maluhu hatta qabla al-fath. Ya Jibril, sesungguhnya Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah sebelum penaklukan kota Makkah. Jadi karena Rasulullah ingin menaklukkan kota Makkah, butuh biaya yang besar untuk berjihad, maka Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, sehingga yang tersisa hanya pakaian yang di badannya, dan pakaian itu pun hanya kain yang dilipat dua, yang dipotong bagian kepalanya lalu dijahit. Maka malaikat Jibril pun terheran-heran melihat Abu Bakar. Maka apa kata Abu Bakar? Maka apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, balik salamillah wa salami. Wahai Muhammad, kalau begitu kata malaikat Jibril, sampaikan salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qad bana lahu baitan fil jannah. Wahai Muhammad, sampaikan salam dari Allah, sampaikan salam dariku malaikat Jibril, sesungguhnya Allah telah membangunkan istana untuk Abu Bakar di surga. Itulah harga yang harus ditebus oleh Abu Bakar Pak. Tidak ada yang biasa-biasa. Coba lihat, ada nggak sahabat yang biasa-biasa ketika mereka telah disentuh oleh Al-Quran? Tidak ada. Umar menjadi orang yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang luar biasa Pak. Abdurrahman bin Auf itu Pak, ketika Rasulullah meninggal dunia, 9 istri Nabi yang hidup itu, 9 janda Nabi, 9 istri Nabi yang masih hidup sepeninggal Rasulullah, itu yang membiayai hidupnya siapa Pak? Abdurrahman bin Auf Pak. Semua yang 9 istri Nabi itu, yang membiayai kebutuhan hidupnya adalah Abdurrahman bin Auf. Bahkan tidak cukup sampai di situ Pak. Abdurrahman bin Auf itu selalu memberangkatkan haji setiap tahunnya ke 9 daripada istri Nabi itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa Abdurrahman bin Auf kelak akan masuk surga dengan jalan neraka. Padahal infaknya luar biasa Pak. Membebaskan ribuan budak, ya kan? Membiayai jihad, membelanjai 9 istri Nabi sepeninggal Nabi Muhammad, bahkan menghajikannya setiap tahun. Masih dikatakan Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan jalan neraka. Siapa kita Pak dibandingkan Abdurrahman bin Auf? Sudahkah infak kita sebanyak Abdurrahman bin Auf? Sudahkah amal kita sehebat Abu Bakar dan Umar? Bahkan kita sangat jauh jaraknya daripada sahabat-sahabat mulia itu. 1400 tahun yang lalu jarak kita dengan mereka. Layakkah kita ini, hamba yang tidak seberapa amalnya ini, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa sahabat itu beramal begitu luar biasa? Karena mereka tahu bahwa surga Allah itu mahal harganya, sehingga mereka tebus dengan jiwa mereka korban, harta mereka pertaruhkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan siapalah kita yang infaknya tak seberapa ini, sholat masjid, itu malu kita mengharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita dengan Quran ini berubah menjadi lebih baik. Tidak ada orang yang Islam biasa-biasa saja, tuh nggak ada.
Hari ini orang banyak mengatakan saya Islam yang biasa-biasa aja loh Ustaz. Saya nggak ngerti Pak, Islam yang biasa-biasa itu seperti apa? Coba dijelaskan. Islam yang biasa-biasa aja itu gimana? Tidak ada. Sahabat itu ketika mereka disentuh oleh wahyu, disentuh dengan Quran, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Itulah buktinya Abu Bakar, Khadijah. Khadijah itu Pak luar biasa tuh Pak. Khadijah itu juga Allah bangunkan rumah di surga baginya. Maka pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW, sedikit sebelum kita tutup karena ini bulan Maulid Nabi Muhammad, pernah satu ketika malaikat Jibril sedang duduk-duduk dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang Khadijah dari kejauhan dilihat oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, itu Khadijah datang dari kejauhan, mungkin dia akan mengantarkan makanan atau minuman kepadamu. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, baligha salamillah wa salami fa inna qad bana laha baitan fil jannah. Wahai Muhammad, sampaikan salam dari Allah, sampaikan salam dariku malaikat Jibril kepada Khadijah, fa inna qad bana laha baitan fil jannah. Sesungguhnya Allah telah membangunkan istana rumah untuk Khadijah di surga. Padahal Khadijah masih berada di dunia, sebagaimana Abu Bakar Siddiq dan sebagaimana 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak? Karena pengorbanan mereka terhadap Islam, karena perjuangan mereka terhadap Islam, karena keyakinan mereka terhadap Islam, dan karena pengamalan mereka terhadap Al-Quranul Karim, perjuangan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Itulah yang menjadikan mereka menjadi orang yang tidak biasa-biasa, yang menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa, yang menjadikan mereka adalah orang-orang yang ahli surga, padahal dulu mereka masih berada di dunia. Dan itu semua bisa kita tiru, Pak. Bisa kita tiru, Pak. Tak bisa kita beramal dengan harta kita, apa saja yang bisa kita lakukan. Maka beramallah dengan itu. Mudah-mudahan itu kelak akan menghantarkan kita semua bersama di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penyampaian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bulan Maulid ini menjadikan kita cinta kepada Allah, dan terutama cinta kepada Nabi kita, cinta kepada orang-orang beriman, cinta kepada guru-guru kita, yang dengan cinta itu insya Allah kelak menjadikan kita semua adalah orang-orang yang Allah kumpulkan bersama, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, almar'u ma'aman habba anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka hati-hatilah mencintai, cintailah Nabi Muhammad SAW. Yang lain boleh cintai sekedarnya saja, ya. Mudah-mudahan ini semua adalah nasihat bagi kita, terutama bagi saya sendiri. Mudah-mudahan kita kelak dari kampung Bandung ini, iya, mudah-mudahan lahir generasi-generasi yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah, sehingga dengan itulah turun keberkahan Allah di kampung kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.